Akhirnya kita akan bergabung dengan Caca Tengger, public figure yang juga memanfaatkan media sosial, apalagi Instagram untuk Halo, memberikan informasi. Caca, akhirnya. akhirnya. Oke. Ca, kita langsung aja nih karena sudah lebih dari 5 menit ya, 7 lewat 5 menit. Jadi Iya, cara Caca untuk menyebarkan kebaikan lewat media sosial ini adalah dengan memberikan informasi tentang penggalangan dana. Nah, bisa diceritain Caca tentang apa yang disampaikan lewat Instagramnya Caca itu? oke. Pertama-tama aku mau nyapa semua yang ada di sini. Thank you banget udah nontonin. Walaupun tadi kayaknya maaf banget, aku sempat salah kasih informasi. Kayaknya aku salah tag akunnya dan aku juga tadi masuk ke akun yang salah. Jadi kayaknya sempat jadi tujuan. Mohon maaf sebelumnya. Tapi thank you banget yang udah join. Semoga apa yang kita mau bagikan di sini bisa bermanfaat untuk semua. Jadi untuk pertanyaan yang tadi, gimana cara aku menyebarkan kebaikan di Instagram aku? Yang pertama memang kemarin aku dapat request dari teman-teman terdekat aku untuk membagikan di media sosial aku tentang tempat-tempat di mana orang bisa berdonasi untuk APD yang akan disumbangkan ke rumah sakit yang sudah mendaftar. Aku Hmm. sempat membagikan itu untuk berdonasi di Amanah, jadi itu aplikasi untuk berdonasi juga bisa, untuk investasi juga bisa. Tapi mereka emang sekarang lagi fokus untuk mempersiapkan APD untuk tenaga-tenaga medis. Yang kedua, aku juga sempat share yang untuk donasi di Human Initiative dan Light and Care. Itu semuanya memang disumbangkan untuk APD karena sekarang kebutuhan APD yang kurang banget di Indonesia. Tapi selain itu, aku juga udah share ke teman-teman terdekat aku untuk Hmm. ngebantuin usaha-usaha yang mereka kenal ataupun yang mereka rekomen gitu biar usahanya bisa tetap hidup di masa-masa ekonomi yang sulit kayak sekarang ini ya, karena semua kayaknya kesulitan ekonominya nggak yang rasa tuh nggak cuman sebagian orang tapi bener-bener merata. Jadi apa yang bisa aku lakukan mungkin ini hal yang kecil tapi aku berharap bisa bermanfaat juga untuk orang lain gitu. Oke, tapi responnya sangat baik ya begitu ya dari netizen atau juga followers Instagram Caca. Alhamdulillah responnya sangat baik. Memang aku ada beberapa mungkin influencer yang memang membuka uh, media sosialnya untuk membagikan segala macam jenis usaha. Kalau aku mungkin aku belum sampai ke arah sana. Aku masih teman-teman terdekat aja yang bisa aku pertanggungjawabkan bahwa memang bisnisnya ini uh, legit gitu, yang emang bener-bener aku bisa rekomendasikan dan orang-orang yang bertanggung jawab gitu. Karena jangan sampai di masa-masa sulit ini sosial media kita mau menyebarkan kebaikan tapi malah digunakan dengan cara yang salah sama orang-orang yang belum bertanggung jawab gitu. Jadi cara aku sampai sekarang untuk membatasinya masih kayak gitu. Oke. Kalau sekarang kan memang banyak yang misalnya komplain gitu ya, ataupun misalnya susah nih cari rekomendasi, misalnya harga masker nih sekarang mahal-mahal, atau juga hand sanitizer susah didapatkan, atau misalnya sekarang mau ke pasar tapi susah karena harus physical distancing. Nah, kalau Caca sendiri, apa sih kesulitan yang dialami semasa pandemi saat ini? Ya, yang kesulitan ya udah pasti sebenarnya cari bahan bahan baku ya untuk masak di rumah, karena kan biasanya kita belanja sendiri bisa ke supermarket dengan leluasa. Sekarang kalau ke supermarket Ya. aja kayaknya rasanya pengen pakai APD, walaupun ya nggak mungkin kita pakai APD gitu. Cuman rasanya tuh apa ya, rasanya tuh nggak senyaman dan nggak setenang dulu gitu. Jadi sekarang harus pintar-pintar cari supplier yang beneran bisa apa yang bisa deliver apa yang kita butuhkan dengan tepat waktu, dengan lengkap juga. Kayaknya itu yang butuh, karena kalau belanja kan kita bisa sekaligus datang satu tempat dan beli semua perlengkapan. Sedangkan kalau kita mengandalkan e-commerce biasanya nggak bisa lengkap di satu tempat aja gitu. Jadi ya aku paling tanya-tanya orang terdekat, rekomendasi mereka yang udah pernah mereka. Halo, sorry, yang barang-barangnya juga udah pasti asli dan terjamin tuh di mana aja gitu sih paling.
Cuman so far masih bisa di manage lah semua kesulitannya, alhamdulillah. Oke, oke, sekarang ya tipsnya nih Alhamdulillah. biar ya biar teman-teman ataupun viewers ingin mendapat informasi tapi nggak hoax tuh seperti apa sih sebenarnya di saat pandemi? Aku jadi karena waktu itu aku memang pernah belajar soal ini, jadi aku punya tips yang gampang banget untuk memfilter hoax dan biar kita juga nggak menyebarkan hoax gitu. Jadi uh, think before you post. Jadi think is it true? T. Uh, is it helpful? H. Is it inspirational? Is it necessary and is it kind. Jadi kalau misalnya udah memenuhi 5 tersebut, think, T-nya true, H-nya jadi lupa kan, helpful, I-nya inspirational, N-nya necessary, dan K-nya kind. Kalau misalnya memang udah dapat lima-limanya, it's okay to post it and it's okay untuk kita terima gitu informasinya gitu. Kalau buat aku itu Karena sih. kalau kelebihan yang hoax juga nggak bagus begitu ya untuk kesehatan mental juga ya, Cak. Iya betul. Karena kalau misalnya di zaman-zaman kayak gini, sebenarnya kalau menurut aku sendiri yang paling penting adalah prioritas kita apa. Kalau misalnya memang prioritas kita kesehatan keluarga, kita udah tahu yang paling penting kita terapkan adalah yang pertama physical distancing. Yang kedua uh, pertahanan imun kita harus bagus. Jadi makan, olahraga, kalau misalnya perlu suplementasi vitamin bisa dikonsumsi. Yang ketiga, kita juga harus menggunakan masker kalau memang perlu banget pergi. Kalau misalnya memang 3 itu udah kita lakukan, apakah perlu kita dengerin berita-berita yang simpang siur? Kayaknya nggak perlu gitu. Jadi yang kalau kita udah tahu, yang udah pasti kan itu. Yang udah pasti kita memang perlu rajin cuci tangan. Kalau nggak bisa cuci tangan, kita selalu bawa hand sanitizer. Kalau misalnya itu memang sudah kita terapkan, nggak perlu panik berlebihan, karena kalau misalnya pun, nauzubillah min dzalik, kita kena, masih fatality rate-nya itu masih rendah gitu loh, dibanding wabah yang sebelum-sebelumnya pernah terjadi di negara kita maupun di negara-negara lain gitu. Jadi kalau saya rasa kalau misalnya khawatir berlebih, akan justru menurunkan imunitas kita yang nggak ada faedahnya gitu loh, malahan gitu. Oke. Ya, boleh dong bagi tips untuk viewers yang sudah join malam hari ini. Tips saling jaga ala Caca tuh seperti apa? Saling jaga ala aku apa ya? Yang pertama udah pasti pakai masker, karena buat aku pakai masker itu, yang kita tahu kan virus ini memang tertularnya lewat droplets yang kena ke bagian-bagian mukus, kayak misalnya mukosa kalau nggak salah ya, kayak lewat mulut ataupun hidung ataupun mata. Jadi untuk kita nggak kena orang lain ataupun orang lain kena kita, yang udah pasti harus kita tutupin adalah mulut dan hidung. Yang kedua, rajin cuci tangan. Karena yang biasanya megang muka kita kan tangan. Kalau misalnya ada droplets yang ada virusnya itu nempel ke tangan dan itu kena muka kita, ya kemungkinan besar kita tertular akan lebih tinggi gitu. Jadi udah pasti rajin cuci tangan dan sebisa mungkin jaranglah pegang muka. Kenapa nggak jarang cuci kaki? Karena jarang Oh. kaki gitu megang muka gitu kan. Kecuali anak kecil ya, Ca ya. Iya benar. Tapi kalau misalnya anak itu pun Ya, ini sekarang ada pertanyaan, Ca. gimana? Gimana caranya ngasih tahu keluarga yang udah senior kalau berita yang mereka posting itu hoax tanpa harus diomelin? Nih kayaknya pengalaman pribadi dari Mayfrey nih. Iya, bener sih. Itu kayaknya yang kita rasain semua ya gitu. Kalau misalnya berita hoax itu nggak perlu disebarkan. Tapi balik lagi, setiap orang tua itu beda-beda. Kalau misalnya kita memaksakan juga jadinya berantem, yang ada mereka tersinggung, yang ada imunitasnya mereka turun, dan malah jadinya mungkin nggak lebih banyak mudorotnya gitu dibanding faedahnya gitu. Yang pelik saat ini, Cak, ini terakhir Ada pertanyaannya gimana pertanyaan? sih, Cak? Biar apa ya, memberitahu ke orang tua begitu bahwa informasi yang mereka dapatkan tuh hoax tapi juga tidak menggurui. Singkat aja, Cak. Kalau menurut aku sih kita bisa cari sendiri facts-nya kayak gimana. Sekarang udah banyak referensi, kita bisa ngecek hoax ada di mana.
Abis itu kalau misalnya memang mereka membagikannya dari media sosial atau misalnya WhatsApp grup atau apa, kita bisa kasih tahu baik-baik sih berita yang sebenarnya seperti apa. Tapi kalau mereka nggak mau percaya selama itu tidak membahayakan hidup mereka, menurut aku sih biarkan saja karena uh, agak susah gitu, pasti nggak, maksudnya lebih takutnya kalau misalnya orang tuanya memang tipe yang keras kepala, takutnya malah lebih banyak efek negatifnya buat beliau daripada efek positifnya juga. Sedangkan kalau mereka dia mau ngikutin ya mungkin selama itu nggak membahayakan ya silahkan aja gitu. Gitu sih. Oke. Oke. Oke, Ca. Tadinya kita pengen live bertiga nih, Ca, sama Salsabila, founder Homecare Iya. Bidan, gosip juga ya dengan ibu-ibu di sini. Tapi cuma bisa slotnya berdua aja nih, Ca. Jadi terima kasih banget. Sama-sama, thank you banget juga Lady dan CNN Indonesia udah ngasih kesempatan untuk sharing di sini. Semoga bermanfaat. Mungkin di lain kali kita bisa ngobrol lebih panjang lagi dan bisa berbagi Betul. lebih banyak lagi. Nanti aku juga ikut nonton live sama Bubit Salsa. Semoga aku juga pengen nanya-nanya lagi sama Bubit. Iya. Ada juga nggak sih yang ingin disampaikan ke Bubi dan Salsa? Sekarang kan sering banget kasih informasi seputar corona. Aku mau bilang terima kasih banyak sih karena aku juga banyak dapat info dari Bubit, apalagi soal pemakaian masker. Ternyata kita tuh penting untuk pakai masker apapun itu bentuknya karena sebenarnya yang paling penting adalah kita nutupin hidung dan mulut ketika berbicara ataupun ketika bersin ataupun batuk gitu. Jadi menurut aku itu penting banget karena di kalau nggak salah di Ceko udah melakukan itu dan mereka cukup sukses untuk menekan angka apa namanya orang-orang yang terpapar virus corona gitu. Oke, thank you Caca. Thank you semuanya juga yang udah nonton. Assalamualaikum. Ya. Halo, selamat malam semua. Boleh dikasih tahu sebenarnya apa motivasinya memberikan informasi? Apakah ini juga di-endorse begitu kalau lihat dari Instagram story-nya Bubit tentang rekomendasi pasar lah, yang delivery belanjaannya. Ini di-endorse nggak sih Bubit? Enggak, jadi sebenarnya awal mulanya itu adalah karena saya tahu hampir mayoritas follower saya adalah pasien-pasien saya sendiri, jadi saya udah kenal gimana mereka lah gitu. Mereka kelihatannya kuat di luar, tapi ternyata begitu saya tanya kabarnya juga curhat juga. Makanya di situ saya berpikir untuk bantu pemerintah deh buat nenangin ibu-ibu nih dari segi pasien-pasien sendiri dulu gitu. Jadi nenangin aja sebenarnya gitu, sama ngasih tahu info-info yang valid apa, karena kan mereka pasti apa-apa nanyanya sama saya dulu gitu buat mastiin. Nah, Gitu. itu dapat dari mana tuh biasanya? Kalau informasi biasanya saya dapat dari teman-teman saya di grup. Nah, karena kan di grup itu kan berbagai macam rumah sakit ya, mereka di rumah sakit, di RSUD, di klinik, puskesmas, jadi saya dapat informasi dari situ. Kemudian juga dari akun teman-teman saya yang dokter di Instagram, nah mereka juga biasanya suka sharing juga, dan itu saya lanjutin ke pasien-pasien saya. Kemudian yang terakhir biasanya saya dapat dari CDC, WHO, UNICEF, Kemenkes, dan lain-lain biasanya gitu. Yang penting jelas sumbernya, karena kan ini juga tanggung jawab kita ya, buat ngasih tahu ya, informasi itu. Gitu. Betul. Nah, kalau sekarang boleh nggak sih dikasih tahu kondisi sebenarnya teman-teman tenaga medis yang sekarang merawat pasien COVID-19 itu seperti apa? Juga boleh diceritakan tentang penggunaan sarung tangan. Sekarang kan banyak tuh masyarakat yang sekarang pada parno terus beli sarung tangan begitu agar katanya lebih higienis begitu. Oke, jadi sebenarnya teman-teman itu kebanyakan satu ngeluh dari APD, karena kan APD itu idealnya sekali pakai buang gitu. Sedangkan pasien terus-terusan datang dan di mana makin lama APD-nya makin langka. Udah gitu, karena banyak masyarakat yang panik buying, ya, jadi kita sebagai tenaga medis juga akhirnya kesulitan dan jatuhnya jadi mahal gitu. Jadi kalau misalnya kita mau beli pribadi pun sekarang udah nggak bisa, karena dari misalnya pabrik tuh mereka suka minta surat rekomendasi dulu nih gitu. Mungkin buat preventif, takut ada penipuan dan lain-lain kali ya gitu. Oke, nah Mereka jadi ceritanya dari APD aja. Oke, jadi boleh dikasih tahu lagi nih Bubit tentang ini kan banyak banget share tentang konten corona di media sosial. Lalu tanggapan dari viewers ataupun dari followersnya Bubit sendiri ini apakah memang sangat terbantu? Bagaimana mereka dalam menghadapi corona saat ini?
Karena saya beberapa waktu sebelum kita untuk dianjurkan di rumah aja, saya sempat beberapa kali visit pasien-pasien saya yang biasa saya datengin. Itu sih alhamdulillah mereka cukup tenang ya dan nggak ikut-ikutan panik buying. Mereka kelihatan cukup tenang dengan edukasi yang benar. Jadi mereka berpikir ya nggak usah panik lah Bu Bit, yang ada nanti kasihan kalau misalnya kita belanja terus ternyata barangnya jadi langka yang benar-benar butuh dan nggak punya uang jadi jatuhnya mahal. Nah, bagus lah kalau misalnya mereka udah berpikir kayak gitu, gitu. Oke, ini juga tentang Jadi ada mereka lebih tenang sih. ada juga berbagi kebaikan dengan memberikan informasi lewat Instagram tentang donasi. Nah, ini juga bisa diceritain Bu Bit tentang bagaimana sih dari media sosial ini akhirnya bisa mengajak teman-teman untuk menyadari wabah virus corona ini. Oke. Jadi kalau soal donasi, karena sempat beberapa kali ada modus-modus penipuan baru ya, jadi biasanya pasien-pasien saya beserta misalnya ada ibu-ibu komunitas yang kelahiran bulan apa, mereka punya komunitas sendiri nih sebenarnya. Jadi karena mereka udah tahu dan hati-hati banget sama penipuan, mereka biasanya carinya dari saya nih. Nah, karena saya udah banyak teman-teman di lapangan, jadi biasanya saya suka jadi sharing nih, oh ini rumah sakit ini nih atas nama bidan ini, nanti yang terima bidan ini, dokter ini, nomor teleponnya segini. Jadi bener-bener nyampe ke tempat yang bener gitu loh, jadi nggak disalahgunakan. Karena waktu itu pernah ada kejadian yang lumayan menyedihkan ya, teman saya dapat bantuan APD, nah itu dibawa kabur sama oknum kurirnya karena tahu itu ada masker isinya gitu. Makanya sejak itu pasien-pasien saya setiap mau nerima donasi, mereka selalu tutup bungkusnya rapat, saya bilang gitu. Jangan ketahuan kalau itu masker atau APD gitu. Karena suka ada yang disalahgunakan. Oke, Gitu. sekarang kan kita mengenai pasien-pasien Bu Bit yang juga followers dari Instagram Bu Bidan begitu mengenai corona ini, tentu ada kekhawatiran tersendiri bagi mereka. Nah, kalau misalnya kita dengerin berita kan biasanya ada tuh tentang tunda dulu ke dokter kandungan kecuali. Nah, ini apakah juga diinformasikan? Kalau dari Bu Bit sendiri itu seperti apa? Pasti, terutama buat follower saya pribadi ya, kayak misalnya saya ngingetin mereka nggak cuman ibu hamil aja, tapi juga anak-anak dan bayi yang harus ada jadwal vaksin kan. Saya selalu ingetin kalau jadwal vaksin itu harus sesuai dengan jadwalnya kalau bisa, tapi saya selalu anjurkan untuk bikin skenario, kayak misalnya contoh, baik ibu hamil atau bayi yang mau divaksin itu selama ngantri, nunggunya di mobil aja, gitu. Jadi biasanya yang urus administrasi itu ya neneknya atau misalnya suaminya, ayahnya gitu. Buat ibu hamil, saya selalu tekankan, saya selalu mengedukasi tanda-tanda gawat janin atau tanda-tanda bahaya selama hamil. Jadi mereka selagi nggak ada tanda-tanda bahaya itu ya mereka tunda dulu ke dokter juga nggak masalah gitu. Tipsnya kalau misalnya mereka pun harus ke rumah sakit seperti apa? Karena di tengah wabah corona saat ini. Kalau misalnya ibu hamil terpaksa misalnya harus ke rumah sakit karena ada keluhan tertentu, biasanya saya suka anjurin ya yang tadi tuh, termasuk salah satunya adalah selagi antri, mereka tunggunya di mobil aja dulu. Kemudian saya selalu pesankan kalau bisa pakai jaket luarnya yang lengan panjang. Kemudian ditambah tutup kepala, syukur-syukur kayak kalau udah yang pakai jilbab ya, kalau misalnya belum pakai jilbab saya suka anjurin pakai penutup kepala rapet, kemudian pakai masker gitu. Jadi begitu nyampe rumah, sebelum masuk rumah, masker, sepatu, jaket dilepas gitu sebelum kita mandi ke dalam gitu. Oke, itu tipsnya dari Bu Bidan ya mengenai bagaimana bekerja lawan corona buat pasien-pasien ibu hamil. Nah, ini kalau misalnya punya anak yang vaksin, ini seperti apa? Apakah juga nanti dari Bu Bidan sendiri juga akan memberikan apa ya, layan tanya jawab melalui media sosial juga seperti apa? Jadi kalau misalnya vaksin, biasanya saya tanya dulu kalau misalnya vaksinnya itu vaksin wajib ya, kayak misalnya hepatitis, BCG, campak, kemudian polio, terus yang terakhir DPT combo misalnya, itu kalau bisa sesuai dengan jadwal aja. Kalau misalnya di luar dari vaksin yang wajib, saya biasanya suka nganjurin, coba tanya lagi sama dokter anaknya, boleh nggak ditunda? Karena ada beberapa vaksin yang memang bisa ditunda. Gitu, karena sebenarnya jadwal vaksinasi itu fleksibel gitu. Tunda itu maksimal berapa bulan? Atau saya biasanya, kenapa? Tunda vaksin itu maksimal berapa lama?
sebenarnya bukan maksimal, justru minimal Mhm. gitu, minimal. Jadi vaksinasi itu boleh mundur, yang nggak boleh itu maju Oke, gitu. oke. Terakhir Bu Minimalnya Bidan, kalau misalnya, ya silakan. tips saling jaga lah Bu Bidan di saat wabah corona saat ini gimana? Tips saling jaga karena tadi udah disebutin sama Caca dan saya yakin followers sudah hafal lah ya, sekedar cuci tangan, pakai masker dan lain-lain. Saya mau nambahin dua hal. Yang pertama, yuk kita sama-sama sebar energi positif aja. Hmm. Jangan menebarkan ketakutan ya. Yang kedua, stop hoax. Jadi kalau misalnya ada informasi, ada artikel, ada postingan yang tidak jelas sumbernya, ya udah stop di kita aja. Jangan kita terusin lagi, jangan kita copy paste lagi ke grup gitu. Karena kan nggak semua orang bisa berpikir dulu sebelum diposting, kan kadang karena panik jadi langsung di forward atau langsung di copy paste gitu kan gitu. Jadi kalau misalnya kita ngerasa nggak jelas sumbernya, udah stop di kita aja gitu. Oke. Nah, Itu itu saling tips. jaga menurut saya. Iya, tips dari Bu Bidan. Nah, tapi sebelum kita mengakhiri live kita, ini masih banyak banget pertanyaan buat Bu Bidan nih. Di antaranya ya mengenai banyak nggak sih Bu Bidan dokter-dokter anak yang mau buka praktek di rumah biar Gimana? pasien nggak ke rumah sakit. Kalau misalnya teman-teman dokter Bu Bidan itu ada nggak sih yang akhirnya buka praktek di rumah begitu biar para pasien tuh nggak ke rumah sakit karena sekarang kan lagi pada khawatir begitu dengan penyebaran corona. Oke, jadi nggak semua dokter anak itu buka kliniknya justru. Ada yang tetap buka kliniknya, ada juga yang memilih untuk ya udah yuk difokusin aja di tempat saya praktek di rumah sakit. Jadi biar diatur jadwalnya. Biasanya Hmm. rumah sakit juga punya sistem administrasi sendiri buat mengatur jarak pasiennya. Jadi misalnya per 15 menit pasien ini, terus 15 menit berikutnya pasien ini. Jadi tidak membiarkan pasien itu untuk antri di situ. Gitu. Saya lihat sudah banyak kalau rumah sakit yang menetapkan aturan seperti itu dan itu sangat membantu sekali ya buat yang punya bayi-bayi Oke, gitu. pokoknya menyebarkan kebaikan lewat Instagram dan juga berbagai media sosial Home Care Bidan. Semoga sukses terus dan selalu sehat ya, Bu Bidan Salsa. Amin, amin. Sama-sama ya. Iya, ada juga yang mau disampaikan mungkin untuk teman viewers yang sudah melihat live di CNN Indonesia. Ya tadi saya bilang stop kita menyebarkan kekhawatiran, kita harus selalu support, saling support, kita harus juga saling menjaga ya. Jadi saling ngingetin juga. Dah itu aja. Saling Oke, menjaga, saling mengingatkan, saling menjaga dah. oke. Terima Gitu. kasih. Salsabila, founder Home Care Bidan sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Ngobrol di Rumah.